Shalom, selamat pagi. Dengarkan renungan ini untuk kamu. Hari ini biarlah menjadi berkat untuk kamu. Mari kita berdoa. Kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Allah menuntun kami, Allah menolong kami hari ini untuk kami beraktivitas dengan firman Tuhan. Roh Kudus berikan kami hikmat, Roh Kudus memberikan kami pengetahuan, bahkan untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini renungan kita adalah dibangun menjadi rumah rohani. Ayat firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5, Rasul Petrus menggambarkan orang percaya sebagai batu hidup yang sedang dibangun menjadi rumah rohani. Gambaran ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sebuah bangunan besar, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Pelajaran apa yang dapat kita ambil di dalamnya? Yang pertama adalah batu hidup yang dipilih Allah. Sebagai batu hidup, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang dinamis dan penuh dengan makna. Kita bukanlah batu mati yang tidak memiliki tujuan, tapi kita dipilih Allah untuk berfungsi dalam kerajaan. Setiap batu memiliki tempatnya dalam bangunan rohani yang Allah bangun. Tidak ada yang tidak penting. Setiap orang memiliki panggilan untuk memuliakan Tuhan melalui talenta, kemampuan, dan pelayanan. Jadi setiap kita bukanlah orang-orang yang biasa. Kita dipilih Allah untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Dan kita tentu saja berbeda dengan yang lainnya. Kemudian dibangun menjadi rumah rohani. Gereja adalah rumah rohani yang terdiri dari orang-orang percaya. Allah adalah arsitek yang membangun hidup kita bersama-sama menjadi tempat kediaman-Nya. Hidup kita saling terkait dan saling menopang. Tanpa kebersamaan, rumah rohani tidak dapat berdiri kokoh. Karena itu kita dipanggil untuk saling mendukung dan menguatkan sebagai tubuh Kristus. Dalam menjadi bangunan atau rumah rohani, yang kita perlukan adalah kesatuan untuk kita dapat saling mendukung dan menguatkan. Sebagai tubuh Kristus, kita harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian, imamat yang kudus. Petrus juga menyebut kita sebagai imamat kudus. Sebagai imam, kita memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan korban rohani kepada Allah. Persembahan ini bukan berupa binatang seperti di Perjanjian Lama, tetapi berupa hidup kita yang kudus, doa dan pujian dan pelayanan dan kasih kita kepada sesama melalui Yesus Kristus. Persembahan kita diterima oleh Allah karena adanya kasih dan anugerah yang kita peroleh melalui Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai batu hidup adalah mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah. Hidup kita harus menjadi aroma yang harum bagi Tuhan, baik melalui ibadah, pekerjaan, maupun perbuatan kasih kepada sesama. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang taat kepada firman-Nya dan dipenuhi oleh kasih Kristus. Jadi mari persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Allah. Sadari identitas Anda dalam Kristus. Anda adalah batu hidup yang memiliki tempat dalam bangunan Allah. Jangan pernah merasa tidak berharga. Bangun hubungan dengan sesama. Jadilah bagian aktif dalam gereja. Karena Allah merancang kita untuk saling memperlengkapi dan memperkokoh satu sama lain. Kemudian hidup kudus sebagai persembahan. Jadikan hidup Anda persembahan yang memuliakan Allah melalui perkataan, tindakan, dan pikiran yang mencerminkan kasih Kristus.
Kemudian pelihara hubungan dengan Tuhan. Sebagai imam, Anda dipanggil untuk mendekat kepada Allah setiap hari melalui doa dan pembacaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau untuk dipanggil menjadi bangunan, menjadi batu yang hidup, menjadi orang-orang kepunyaan Allah yang menjadi imam di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk menyadari bahwa kami adalah pilihan Allah yang dipakai untuk kemuliaan. Hari ini kami mau menjadi berkat, mau menjadi teladan, mau menjadi kepanjangan tangan Kristus bagi orang-orang lain. Berikan kami kasih, berikan kami anugerah-Mu untuk dapat kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami dengan segala pergumulan kami, dengan segala keluh kesah kami. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.